Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabrakan beruntun terjadi di tol Purbalenyi. 1 orang meninggal dunia dan 27 lainnya terluka. Sempat ditahan atas kasus promosi judi online, Gunawan Satbor ditangguhkan penahanannya dan diangkat menjadi duta anti judi online. Halo, selamat malam pemirsa. Berhati-hatilah saat terjadi hujan deras disertai angin kencang. Di Depok, Jawa Barat, hujan membuat pohon besar tumbang dan menimpa warung bakso. Sementara di Tangerang Selatan, Banten, 2 minibus rusak tertimpa pohon tumbang. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Depok, Jawa Barat membuat pohon besar tumbang dan melintang di Jalan Raya Sawangan, Kota Depok. Pohon besar ini juga menimpa sebuah warung bakso. Akibatnya lalu lintas di sekitar lokasi macet. Petugas kemudian berupaya mengevakuasi pohon besar yang menghalangi arus lalu lintas dan menimpa warung bakso. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Tiba-tiba itu ada angin kencang. Ada angin kencang. Nah, saya sama customer nih lagi makan. Kemudian langsung ada angin kencang itu, langsung udah saya langsung kabur itu ke belakang itu. Rusak berarti dagangan abang nih? Ya, hancur. Sementara itu akibat hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon besar di Jalan Raya Alam Sutra Boulevard Serpong, Tangerang Selatan, Banten, tumbang. Pohon tumbang menimpa 2 minibus yang sedang melintas hingga rusak parah. Adapun pengemudi minibus berhasil menyelamatkan diri saat pohon menimpa kendaraannya. Petugas kemudian berjibaku mengevakuasi pohon tumbang yang melintang di jalan. Dari Depok, Jawa Barat dan Tangerang Selatan, Banten, Iyung Rizky, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, tabrakan beruntun terjadi di ruas tol Purbalenyi, kilometer 92, Senin sore. Kecelakaan melibatkan sejumlah kendaraan, diantaranya truk, mobil elf, hingga minibus. 1 orang meninggal dunia dan 27 lainnya terluka. Telah terjadi kecelakaan, guys. Ya Allah ya Robbi. KM 88. Tragedi. Daitran. Banyak sekali, guys. Video amatir merekam detik-detik kecelakaan beruntun di ruas tol Purbalenyi, kilometer 92 arah Jakarta. 17 kendaraan terlibat dalam tabrakan beruntun ini. Di antaranya truk, mobil elf, hingga beberapa minibus terlibat dalam kecelakaan. Sejumlah kendaraan pribadi dan salah satu kendaraan travel rusak parah. Bahkan ada kendaraan yang bertabrakan hingga menumpuk. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk mengalami remblong saat kondisi hujan deras di lokasi kecelakaan. Hingga kini petugas Jasa Marga dan PJR Tol Purbalenyi masih berupaya mengevakuasi kendaraan truk yang terlibat kecelakaan. 1 orang meninggal dunia dan 27 lainnya luka-luka. Sementara itu, polisi telah mengamankan sopir truk berinisial R yang juga turut dirawat. Truk yang dikendarai R diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun. Ini lumayan ringsek yang ini, bos. Baik, melaporkan Priangan untuk TKP 91 Bandung. Terlibat beberapa kendaraan. Untuk lajur tertutup, tidak bisa dilintasi. Demikian 86.
Ya, kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Purbalenyi kilometer 92 sore hari tadi. Kecelakaan terjadi akibat sebuah truk mengalami remblong saat kondisi hujan deras di lokasi kejadian. 1 orang tewas dalam kecelakaan dan berikut cuplikan informasi di iNews sore bersama salah seorang korban selamat dalam kecelakaan tol Purbalenyi. Kebetulan kami tadi pas persis di sebelah kiri truk yang menimpa salah satu mobil juga, dan kami alhamdulillah selamat. Pada waktu tadi itu adalah di depan itu penyempitan jalan sehingga kendaraan mulai mengurangi kecepatan untuk pelan-pelan karena ada penyempitan jalan sehingga terjadi kemacetan. Tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara yang benturan yang sangat keras dari belakang. Posisi kami, posisi truk sendiri itu 3 mobil di belakang kami. Dan truk karena remblong kita lihat menabrakkan dinding tol sehingga mobil-mobil yang di sebelah kanan kami, ya di jalur kanan paling kanan betul tertabrak. Bahkan ada satu mobil yang melayang dan kemudian terbang ke jalan tol sebelahnya. Kemudian ada beberapa mobil juga yang tadi sampai tertutup karena ditabrak dari belakang. Tadi dalam evakuasi ada 1 korban jiwa, yang lainnya luka-luka. Sampai saat ini baru 1 korban jiwa. Korban meninggal adalah dari kendaraan yang lain yang tergencet, terhimpit, bahkan itu ringsek ya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kecelakaan, kita sudah terhubung dengan reporter Indra Setiabudi di tol Purbalenyi kilometer 92. Selamat malam Indra, apakah truk yang tadi sore masih berada di lokasi kecelakaan sudah berhasil dievakuasi malam ini? Ya, selamat malam Safa dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi ataupun update terkini pasca terjadinya kecelakaan beruntun yang melibatkan truk Hi-Ace maupun juga minibus. Sebanyak 17 kendaraan ini terlibat tabrakan beruntun begitu akibat dari salah satu truk yang mengalami remblong. Dan dapat kami informasikan juga terkait update terkini pada hari ini. Kurang lebih 20 menit yang lalu, Safa dan juga pemirsa, kepolisian dibantu Brimob maupun juga Jasa Marga ini berhasil mengevakuasi truk yang sempat memalang di kilometer 92 di ruas tol Bandung-Jakarta, kilometer 92 Cipularang. Dan Anda dapat kami informasikan juga proses pembersihan jalan sudah dilakukan, penyemprotan air juga untuk sudah membersihkan puing-puing sisa kecelakaan tadi sudah dibersihkan. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk terkait 2 ruas tol ini sudah berjalan seperti semula. Dan Anda bisa saksikan saya berada di seberang jalan pasca kejadian, dan ini juga dapat kami bisa tunjukkan Safa dan pemirsa bahwasanya ada 1 kendaraan minibus ini terjadi ataupun dalam kecelakaan tadi sore pukul 16 waktu 00 ini ada salah satu kendaraan yang terpental begitu Safa dan juga pemirsa. Beginilah situasi kendaraan hampir 100% ringsek begitu ataupun hancur, dan ini juga tinggal 1 kendaraan saja yang saat ini sekarang sudah mulai dilakukan evakuasi, dan mobil dari Jasa Marga juga sudah mempersiapkan kendaraan untuk mengangkut minibus yang terpental menyeberangi ataupun berlawanan arah begitu Safa. Dan dapat kami informasi juga bahwa kita bisa informasikan juga bahwa korban yang terpental ini selamat Safa dan juga pemirsa, mengingat kendaraannya cukup hancur, namun korban berhasil selamat. Dan dapat kami informasikan juga terkait insiden yang cukup parah ini yang terjadi pada sore hari tadi ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia berjenis kelamin wanita berinisial MD 14 tahun. Ini di depan meninggal dunia karena terhimpit begitu dengan badan-badan mobil saat terjadinya kecelakaan berlangsung. Dan terkait korban luka-luka, Safa dan juga pemirsa, ini ada korban ringan maupun berat, ini sebanyak 27 korban, yang mana para korban ini dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rozak Purwakarta, Jawa Barat. Dan Anda bisa saksikan
semua sudah berjalan, 2 jalur ini sudah berjalan dengan semestinya, tidak ada gangguan lagi, dan polisi maupun jasa marga juga sudah membuka, yang mana sebelumnya tadinya ini sempat terjadi penutupan jalan dan pengalihan jalan, dan ruas Bandung arah Jakarta ini sempat ditutup sementara untuk proses evakuasi. Namun sekarang sudah berjalan seperti sedia kala, dan juga arah Jakarta sebaliknya menuju ke Bandung sudah dibuka, yang mana di arah Jakarta menuju Bandung ini sempat dilakukan kontraflow untuk memperlancar arus para masyarakat untuk melakukan aktivitasnya seperti semula. Sementara itu ya Safa, dapat kami informasikan dari Jalan Tol Cipularang kilometer 92. Balik Anda. Ya, terima kasih Indra Setia Budi melaporkan langsung dari Tol Purbalenyi, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebuah sepeda motor di Temanggung, Jawa Tengah terbakar saat mengisi bahan bakar Pertalite sejumlah 10 liter. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut dan masih dalam penyelidikan polisi. Sebuah sepeda motor terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU Rejosari, Kecamatan Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. Api yang tiba-tiba keluar dari bagian bawah motor langsung menyambar tangki motor. Petugas SPBU langsung melakukan pemadaman api menggunakan apar agar api tidak merambat ke mesin pompa SPBU. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Sepeda motor yang terbakar diamankan oleh polisi sebagai barang bukti, sementara akibat peristiwa kebakaran SPBU Rejosari ditutup untuk sementara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Seorang pemilik motor menjadi korban aksi komplotan begal di sebuah SPBU. Kondisi SPBU yang sepi dan pelaku yang diduga membawa senjata api membuat korban tidak bisa berbuat banyak. Aksi komplotan begal motor yang beraksi di sebuah SPBU di Jalan Fatmawati Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terekam kamera pengawas SPBU. Peristiwa berawal saat korban tengah mengisi angin, didatangi pelaku dan langsung merampas motor sambil menodongkan senjata api. Korban yang panik berusaha meminta tolong, namun suasana POM dalam kondisi sepi membuat korban akhirnya pasrah melihat motornya dibawa pelaku. Kasus ini telah ditangani Polres Metro Jakarta Selatan dan tengah dalam penyelidikan petugas. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan kantor imigrasi kelas 1 khusus Surabaya bersama TNI Angkatan Laut Lanudal Juanda menangkap 5 orang yang diduga sindikat penjualan organ ginjal ke India. Petugas menggagalkan aksi mereka di area Bandara Internasional Juanda. Pelaku mengaku 1 organ ginjal diiming-imingi dengan bayaran 600 juta rupiah. Upaya penjualan organ tubuh ginjal ke India berhasil digagalkan tim gabungan imigrasi kelas 1 khusus Surabaya bersama TNI AL Lanudal Juanda di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Penangkapan kelima orang yang diduga sindikat penjual ginjal ke India ini dilakukan saat salah satu di antara mereka melakukan pemeriksaan keimigrasian. Saat itu diketahui tujuan penumpang tersebut ke New Delhi, India. Pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa mereka ke India adalah untuk menjual organ ginjal salah satu penumpang tersebut seharga 600 juta rupiah. Terkait hutang masalah online, pinjaman online dan sebagainya, makanya si istri niat untuk membantu mengikuti suaminya menjual ginjal. Padahal sebelumnya suaminya juga baru tahun 2023 baru selesai menjual ginjalnya dengan ada nominal sekian. Si ibunya ikut membantu menjual ginjal dengan nominal sekian. Jadi dari 5 orang ini, 2 itu sudah pernah menjual ginjal di tahun ini. Ada yang menyampaikan 2024 dan 2023. Ada yang menyampaikan 2023, 2024. Dan ini yang akan menjual ginjal ternyata 1 orang, ibu-ibu dengan alasan untuk membantu suaminya terlilit hutang. Selanjutnya, oleh karenanya kita akan lakukan upaya-upaya pengetatan supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini.
Kelima terduga pelaku terancam pidana 7 tahun penjara atau denda pidana paling banyak 2 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Viral seorang bocah berusia 11 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, nekat mengendarai mobil pick-up membawa puluhan temannya saat pulang sekolah. Banda tang di macam kata-kata dulu. Dah ada mah? Lah. Mati nak rombongan. Heboh seorang bocah yang masih memakai seragam sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Senin siang mengendarai mobil pick-up membawa rombongan puluhan temannya saat pulang sekolah. Aksi nekat bocah mengendarai mobil pick-up warna hitam ini dilakukan di Jalan Raya Desa Batu Kerbui, Kecamatan Pasean, Pamekasan pada Jumat siang kemarin. Bocah bernama Muhammad Asgofur Rega nekat mengendarai mobil pick-up dan membawa puluhan temannya pulang sekolah itu viral di media sosial hingga mendapat kecaman dari warganet. Kasat Lantas Polres Pamekasan, AKP Bagus Wijaya Narko mengungkapkan anggotanya langsung melakukan penindakan berupa penilangan terhadap mobil. Terkait dengan video viral yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan jenis pickup, kami dari Satlantas Polres Pamekasan melakukan langkah-langkah cepat dengan mendata kendaraan tersebut dari hasil nomor kendaraan tersebut. Akhirnya kami dapat menjumpai atau keberadaan kendaraan tersebut di daerah Pasean. Kemudian kami melakukan langkah-langkah untuk melakukan penilangan terhadap kendaraan tersebut dan melakukan edukasi terhadap anak maupun orang tua yang bersangkutan. Selain membahayakan, bocah tersebut juga tidak memiliki surat izin mengemudi dan mobil yang dikendarai bukan milik orang tuanya. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Sebuah pesawat latih milik sekolah penerbang mendarat darurat di Pantai Cemara Sewu, Cilacap, Jawa Tengah. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pesawat latih milik Sekolah Penerbangan Perkasa Flight School mendarat darurat di Pantai Cemara Sewu Indah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kondisi pesawat latih jenis PA-34 Seneca ini terperosok di pasir pantai. Insiden ini menjadi tontonan warga yang berkerumun di lokasi. Kejadian bermula saat pesawat yang dipiloti oleh dua siswa penerbang asal Libya melakukan latihan terbang pada Senin pagi pukul 8.30 dari Bandara Tunggul Wulung. Sekitar 1 jam mengudara, pilot melaporkan adanya kegagalan pada mesin. Pilot kemudian mendaratkan pesawatnya di Pantai Cemara Sewu. Arahnya dari timur ke barat. Nah, tapi kan sudah itu apa? Nguling. Iya, nah terus kan kembali lagi ke timur. Pesawatnya itu. Nah, kalau di sini ini sudah itu apa? Jadi suara pesawatnya itu nggak ada. Oh, mesinnya udah nggak? Ya, sudah mati mesinnya. Terus tiba-tiba mendarat di sana di sebelah. Drop gitu? Iya. Terus apa? Kondisinya gimana waktu drop gitu? Jadi kondisinya terlalu rendah banget lah, terlalu terus jatuh ke pantai gitu ya? Iya, di sebelah pantai lah intinya. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Pesawat latih masih berada di lokasi kejadian dikelilingi garis polisi. Pesawat akan dievakuasi sambil menantikan pemeriksaan dari KNKT. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.
Pemirsa, tersangka kasus promosi judi online sekaligus kreator konten asal Sukabumi Gunawan Satbor keluar dari tahanan usai penahanannya ditangguhkan polisi. Satbor bahkan diangkat menjadi duta anti judi online. Kreator konten asal Sukabumi, Jawa Barat, sekaligus tersangka kasus promosi judi online Gunawan Satbor diangkat menjadi duta anti judi online. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat rapat dengan Komisi 3 DPR Senin siang. Pengangkatan duta anti judi online diberikan usai penahanan Satbor ditangguhkan. Sementara Gunawan Satbor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap influencer. Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi. Sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang berada di belakang mereka. Penangguhan penahanan Gunawan Satbor diberikan sejak Jumat lalu. Penangguhan penahanan diajukan Gunawan dan keluarganya. Untuk tersangka G alias Satbor telah dilakukan penangguhan penahanan oleh Satreskrim Polres Sukabumi sejak hari Jumat tanggal 8 November 2024. Untuk penangguhan penahanan tersebut memang ini sudah diatur dalam KUHP, di mana hal ini dapat dilakukan apabila ada permohonan dari tersangka. Sedangkan dalam kasus Satbor ini, permohonan penangguhan penahanan dilakukan oleh tersangka dan keluarganya. Sebelumnya polisi menetapkan Satbor yang viral dengan aksi joget ayam patuk dan rekannya Ahmad Supendi alias Toet sebagai tersangka karena diduga mempromosikan situs judi online di akun media sosialnya. Ahmad Supendi berperan mentransmisikan akses situs judi online pada saat live TikTok. Sementara Gunawan Satbor membiarkan pemberian saweran dari situs judi online. Dalam sehari Satbor mampu meraup uang jutaan rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial penemuan laci penuh tumpukan uang saat Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan yang diduga milik staf khusus mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi. Namun hal ini dibantah Kejaksaan Agung. Viral di media sosial video penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan dan menemukan tumpukan uang tersimpan di dalam loker. Video ini dinarasikan sebagai aktivitas penggerebekan yang diduga menyasar salah satu staf khusus mantan Menkominfo yang kini menjadi Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Dalam video penyidik membuka satu persatu loker yang dipenuhi tumpukan uang. Video ini turut diunggah Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni di akun media sosialnya. Ia turut mempertanyakan kebenaran isu tersebut. Namun Kejaksaan Agung membantah penggeledahan dengan temuan uang tersebut dilakukan di ruangan staf sus Menkominfo. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut video yang beredar adalah kegiatan penyidik saat menggeledah sebuah kantor di Jakarta terkait kasus korupsi Duta Palma Group. Sementara itu mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku siap diperiksa dalam kasus judi online jika diperlukan. Ia menyebut mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian. Pak Presiden mau ke luar negeri? Ya, pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi. Apa ya? Solusinya gimana? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami Pak. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nggak apa. Kita siap dipanggil juga Pak. Pasti nggak. Berarti siap pasti nggak terlibat Pak. Pak kenal nggak Pak? Mas sudah sebagai Om Diki yang dipisah Pak?
Ya tahu lah nama. Coba. Dalam perkembangan penanganan kasus judi online di Indonesia, nama Budi Aris Setiadi menjadi sorotan karena digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online yang juga menjerat pegawai Kementerian Kominfo yang pernah dipimpinnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku siap mundur jika terbukti terlibat dalam tindak pidana perjudian online. Tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini mulai membuka posko aduan bernama Lapor Mas Wapres. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Wapres Gibran memberikan beberapa arahan kepada Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia terkait zonasi hingga perhatian kepada guru yang mendapat kriminalisasi di tempat belajar mengajar. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Acara dihadiri oleh para kepala dinas pendidikan serta kepala bidang guru dan tenaga pendidikan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Gibran memberikan arahan, salah satunya sistem zonasi yang masih menjadi perhatian. Selain itu, perhatian kepada guru yang mendapat kriminalisasi di tempat belajar mengajar. Tempat-tempat yang kekurangan guru, ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota ya tentunya kita harus komplain dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang. Dan akhirnya saya bersurat ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Dan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini ya salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Sudah ada undang-undang perlindungan anak. Tapi ya saya mohon maaf, jangan undang-undang perlindungan anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Wapres Gibran juga sempat menyebutkan salah satu rencana program pendidikan di Indonesia, yakni menambahkan materi coding atau pemrograman untuk siswa sekolah menengah untuk mensukseskan Indonesia Emas.
Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rizky Solehudin, Khoirudin, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka posko aduan bernama Lapor Mas Wapres mulai hari ini. Melalui layanan ini, masyarakat bisa datang langsung ke Kompleks Istana Wakil Presiden Jakarta untuk mengadukan masalah mereka. Pembukaan perdana posko pengaduan Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disambut antusias masyarakat. Posko aduan yang berlokasi di Istana Wakil Presiden RI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini mulai beroperasi pada Senin pagi, 11 November 2024. Posko ini akan melayani aduan masyarakat setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 8 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terdapat 10 meja pelayanan yang akan melayani aduan masyarakat secara bergiliran. Aduan yang dilaporkan masyarakat ke posko ini akan ditanggapi secara serius dan dikoordinasikan melalui lembaga, kementerian, dan instansi terkait sesuai dengan jenis permasalahannya. Dan terkait alur, masyarakat bisa secara langsung datang ke kantor Sekretariat Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat untuk melaporkan aduannya. Dan secara detail nanti masyarakat akan diterima di pos depan, kemudian registrasi, kemudian diarahkan masuk ke ruang pelayanan pengaduan masyarakat di Setwapres di sini. Di sini ada 10 meja, masing-masing meja akan memberikan layanan untuk membuat laporan secara lengkap. Dan terkait tindak lanjutnya nanti akan diproses lebih lanjut di kantor Setwapres. Sementara itu bagi masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke Istana Wapres, dapat melakukan aduan melalui hotline nomor WhatsApp Lapor Mas Wapres di nomor 0811 1704 2207. Dari Jakarta, Dilami Aulia Fakih, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono berkunjung ke Pasar Senen Jakarta. Suswono berjanji akan membenahi pasar tradisional di Jakarta jika terpilih dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Sejumlah pedagang Pasar Senen yang tergabung dalam Koperasi Pasar Indonesia mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Pernyataan sikap politik ini dilaksanakan di sela kunjungan Suswono ke Pasar Jaya Senen, Jakarta Pusat Senin siang. Deklarasi dukungan terhadap RK Suswono juga ditandai dengan pembacaan pernyataan. Usai berdialog dan menyerap aspirasi pedagang, Suswono pun berjanji pasangan Ridho akan membenahi keluhan para pedagang di pasar legendaris ini. Ya, hari ini saya alhamdulillah ada kesempatan bisa berkunjung ke Pasar Senen ya. Pasar Senen ini adalah pasar legendaris ya, karena sudah cukup tua ya. Dan ternyata masih survive ya. Saya lihat pengunjungnya juga masih banyak ya. Nah, hanya saja memang tadi dialog dengan para pedagang, ada keluhan-keluhan yang saya kira nanti kalau Ridho memang diberi kesempatan memimpin Jakarta, insya Allah akan kita benahi lah keluhan-keluhan dari para pedagang di sini. Ya. Selain menerima deklarasi dukungan pedagang, Suswono melanjutkan agenda dengan belusukan ke dalam pasar untuk menyapa dan mengecek langsung kondisi para pedagang. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul menghadiri acara workshop Guru PAUD se-Jakarta Barat. Sidul berjanji akan berjuang keras mendukung lembaga PAUD. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau biasa disapa Sidul menghadiri dan menjadi pembicara di acara workshop Guru PAUD se-Jakarta Barat di Wisma Siti Mariam, Jakarta Barat, Senin pagi. Pada agenda ini, Sidul membahas terkait pentingnya pendidikan PAUD dalam masa perkembangan anak yang seringkali luput dari perhatian pemerintah,
khususnya di wilayah Jakarta Barat. Ia pun berjanji akan berjuang keras untuk mendukung lembaga PAUD. Disinilah kami Komisi 10 cukup berjuang keras untuk mendukung lembaga yang disebut PAUD ini. Sementara guru PAUD yang menghadiri acara secara langsung berdialog dan menyampaikan keresahannya kepada Sidul. Di antaranya terkait dana hibah yang terlalu kecil hingga persyaratan wajib sarjana. Sidul pun berjanji akan menuntaskan permasalahan yang dirasakan guru PAUD melalui program kerja Paslon nomor urut 3 Pramono Rano. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Pahlawan, istri calon gubernur Kalimantan Selatan sukses menggelar program dan edukasi kesehatan gratis yang berlangsung di Banjarmasin. Program ini menjadi bentuk dedikasi dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan setempat. Hajah Fatul Jana Muhyiddin, istri calon gubernur Kalimantan Selatan, kompak bersama Dr. Gigi Eliana Trisya, istri calon wakil gubernur Haji Hasnuryadi Sulaiman. Menjadi sosok di balik kesuksesan penyelenggaraan program MH Care, pemeriksaan kesehatan gratis dan edukasi kesehatan yang berlangsung di Banjarmasin Minggu kemarin. Program ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan sebagai bentuk dedikasi dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan Kalimantan Selatan, terutama di bidang kesehatan. Kegiatan ini turut dihadiri Hasnuryadi Sulaiman, calon wakil gubernur Kalimantan Selatan yang memberikan sambutan hangat kepada ratusan peserta. Kegiatan MH Care dibuka dengan senam sehat bersama, edukasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis seperti pengecekan kolesterol, gula darah, dan tensi darah. Ibu-ibu hingga kaum muda memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksakan kesehatan secara gratis. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan sahabat gerakan sahabat perempuan Muhyiddin dan Hasnur. Yang pertama kita menambah silaturahmi untuk lebih memperkenalkan dari satu sama lain. Jadi cek kesehatan umum, dan kesehatan mental. Tapi untuk kali ini kita adakan cek kesehatan itu untuk deteksi dini penyakit sistemik. Jadi sebagai upaya dari penyakit sistemik. Harapannya apa? Harapannya untuk kesehatan diri dan kesehatan masyarakat. Acara ini juga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran perempuan sebagai penggerak perubahan, khususnya dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dan masyarakat. Program MH Care tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati Hari Pahlawan, tapi juga wujud nyata dari dedikasi pasangan calon pemimpin Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kualitas hidup menuju masyarakat Kalimantan yang solid, semangat, sehat, dan sejahtera. Pemirsa, jangan kemana-mana, iNews Malam akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Timnas Futsal Indonesia berhasil keluar sebagai juara di ajang ASEAN Futsal Championship 2024 yang berlangsung di Thailand. Kemenangan ini sekaligus menyudahi puasa gelar Timnas Futsal selama 14 tahun. Timnas Futsal Indonesia berhasil keluar sebagai juara usai menaklukkan Timnas Vietnam di babak final dengan skor 2-0 di ajang ASEAN Futsal Championship 2024 di Thailand. Kemenangan ini sekaligus menambah daftar kemenangan Indonesia sebanyak 2 kali di tingkat ASEAN. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Michael Tersianipar mengapresiasi kemenangan ini dan membuktikan futsal Indonesia menjadi yang terkuat di Asia Tenggara.
Yang pertama ya saya mengucapkan alhamdulillah ya, terima kasih untuk semua masyarakat Indonesia. Seperti yang Pak Ketum tadi bilang, setelah 14 tahun kita puasa gelar, alhamdulillah piala ini baik lagi ke Indonesia. Ini juga berkat doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Tanpa mereka semua kita bukan apa-apa. Terima kasih. Tentu kita berharap agar kedepannya futsal Indonesia semakin gemilang di kancah internasional untuk menorehkan prestasi bergengsi. Terlebih, Indonesia akan menjadi tuan rumah ASEAN Futsal Championship 2026 mendatang. Dari Jakarta, Selamat Ahmad, Dias Riawan, iNews melaporkan.